Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar satu ide yang, sering banget disalahpahami, tapi sebenarnya kuat banget buat tenangin pikiran di zaman modern yang penuh tekanan ini. Ilmu di balik berserah diri. Pernah ngerasa nggak sih, kayaknya semua masalah di dunia ini tuh jadi tanggung jawab kita pribadi. Ada tekanan buat ngontrol setiap detail, mastiin semuanya harus sempurna, dan kalau nggak rasanya tuh kayak kegagalan kita sendiri. Nah, kalau kamu pernah ngerasa gitu, kamu nggak sendirian. Ini dia nih paradoks yang aneh banget di zaman sekarang. Kita punya banyak banget alat buat ngontrol hidup, tapi kok dunia rasanya makin nggak pasti ya? Ironisnya, semakin kita berusaha keras buat megang kendali semuanya, justru itu yang sering bikin kita makin cemas dan ngerasa nggak berdaya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Kita bakal coba tantang nih pemahaman umum yang bilang kalau berserah diri itu ya sama aja kayak nyerah. Iya kan? Kata ini tuh konotasinya negatif banget. Seolah-olah kita tuh disuruh berhenti usaha, angkat tangan, terus ya udah biarin aja hal buruk terjadi. Tapi, gimana kalau makna sebenarnya itu justru kebalikannya? Coba deh, kita lihat bedanya di sini. Di satu sisi, ada pasrah. Ini tuh yang pasif. Cuma diam, nerima nasib, yang ujung-ujungnya bisa jadi putus asa. Tapi, di sisi lain, ada konsep yang jauh lebih powerful, yang dalam beberapa tradisi disebut tawakal. Ini kondisi aktif. Kamu lakuin semua yang kamu bisa, usaha maksimal. Baru setelah itu, kamu lepasin hasilnya dengan percaya. Ini bukan kelemahan loh. Ini justru strategi yang cerdas. Oke, jadi gimana caranya kita nerapin konsep yang aktif ini dalam praktek? Nah, ada satu metafora kuno yang keren banget buat ngejelasin ini. Dengerin deh, pepatah ini kelihatannya simpel, tapi wow, isinya dalam banget secara psikologis. Logikanya ada dua bagian. Pertama, lakuin bagianmu semaksimal mungkin. Ibaratnya, ikat unta itu sekencang mungkin. Baru setelah itu, masuk ke bagian kedua, serahin hasilnya ke kekuatan yang lebih besar dari kita. Nah, ini bisa kita pecah jadi, sebut aja model agensi ganda. Coba lihat deh, di sebelah kiri, itu domain kita. Isinya ya usaha kita, persiapan kita, sikap kita. Disinilah kekuatan kita. Nah, rasa cemas itu munculnya pas kita coba-coba masuk ke domain di luar kendali, yang di sebelah kanan, mencoba ngatur hasil akhir atau masa depan. Fokus kita seharusnya cuma di domain yang pertama. Jadi intinya tuh gini, sumber stres kita itu bukan masalahnya, tapi usaha sia-sia pikiran kita buat sok jadi Tuhan gitu kan, mencoba ngatur variabel-variabel yang emang dari sananya nggak bisa kita kontrol. Sekarang bagian yang seru nih, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas kita ngelakuin ini? Ternyata efeknya itu beneran ada secara biologis loh. Coba bayangin deh. Pas kita terus-terusan mikirin semua skenario, gimana kalau nanti begini, gimana kalau begitu, otak kita tuh kerja keras banget. Boros energi mental. Nah, menyerahkan hasil akhir itu, ibaratnya kita lagi outsourcing kerjaan mikir yang berat itu. Beban kognitif kita langsung berkurang drastis, dan pikiran jadi lebih lega buat fokus ke hal yang penting sekarang. Dan buktinya ada di otak kita. Penelitian beneran nunjukin pas kita berserah diri, area otak yang biasanya ngurusin cemas sama ego itu jadi lebih adem. Sebaliknya, area buat mikir logis dan fokus malah jadi lebih aktif. Jadi, ini bukan cuma soal perasaan ya, ini perubahan biologis beneran yang bahkan bisa nurunin hormon stres kayak kortisol. Keren banget kan? Oke, teorinya udah dapat, terus gimana cara ngelatihnya sehari-hari? Nah, ini ada satu alat praktis yang bisa langsung kamu pakai. Ini namanya audit kendali, simple banget, lihat deh tabelnya. Kolom kiri domain saya, ini semua yang bisa kamu kontrol. Kolom kanan, domain di luar kendali. Coba deh, ambil waktu sebentar. Pikirin satu masalah yang lagi kamu hadapin. Terus coba pisahin kayak gini. Tujuannya apa? Biar semua energi kamu bisa fokus 100% ke kolom kiri aja. Nah, latihannya gini. Setiap kali kamu sadar pikiran kamu mulai cemas soal hasil akhir atau mikirin omongan orang, sadari aja kalau pikiranmu lagi nyasar ke kolom kedua. Terus pelan-pelan aja, nggak usah ngejudge diri sendiri, balikin lagi fokusnya ke apa yang bisa kamu lakuin sekarang di kolom pertama. Oke, kita sampai di bagian akhir. Jadi apa sih hadiah terbesarnya kalau kita bisa nguasain ini? Jawabannya, kebebasan psikologis yang sejati. Coba bayangin deh analogi yang kuat ini. Ada orang naik kereta, tapi dia maksa ngendong kopernya yang berat di pundak selama perjalanan. Konyol kan? Kereta udah jalan ngerjain tugasnya, dianya malah capek-capek sendiri. Tanpa sadar, seringkali kita begitu pas lagi khawatir soal hal di luar kendali kita. Nah, tawakal itu adalah momen pencerahan pas kita sadar, kopernya kan bisa ditaruh. Keretanya udah jalan nganterin kita ke tujuan kok. Ini nunjukin kelegaan yang luar biasa pas kita percaya sama prosesnya setelah kita lakuin bagian kita. Kita bukan jadi pasif, kita malah jadi penumpang yang lebih cerdas yang bisa nikmatin perjalanannya.
Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Tujuan dari pola pikir ini tuh bukan bikin kita diam aja, tapi justru biar kita bisa terus maju tanpa diganggu sama beban cemas yang bikin lumpuh. Intinya adalah tindakan yang penuh kedamaian. Sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan buat kamu. Coba ingat-ingat lagi kolom kanan dari audit kendali tadi. Dari semua kekhawatiran itu, beban mana yang hari ini akhirnya bisa kamu letakkan? Karena kamu tahu, kamu udah ngelakuin bagianmu sebaik-baiknya.